Aku jawab nih. Ya. Ya. Aku bingung kalau ngejawab kompetitor tuh. Serba salah. Bercanda. Ya? Enggak, iya. Kalau aku tinggal bilang kota mana dulu ya, mereka kan ngomong kan. Begitu mereka ngomong, kira-kira bisa jadi data kita nggak sih? Ibu-ibu biasanya, temennya ada update status. Backgroundnya hitam, tulisannya putih. Tulisannya gini, lelah dengan semua ini. Kalau nggak salah itu ngebahas tentang, waktu itu lagi tanggal tua. Terus kita ngebahas, Nyinyir pengen tahu dong, kan Nyinyir tuh admin Nyinyir ya. Nyinyir pengen tahu dong gimana sih metode teman-teman nyisihin duit kalau udah tanggal tua gini. Ada yang taruh di casing handphone segala macam. Intinya apa? Cuma reaksi aja. Karena promo itu Bapak Ibu, cuma bukan diskon. Promo itu kalau aku ngebagi dua, promo yang mendatangkan traffic sama promo yang nge-boost sales. Kalau nge-boost sales jelas diskon, buy one get one, potong harga, gratis ongkir dan teman-temannya. Tapi kalau promo yang bentuknya traffic, konten promo yang bentuknya traffic, yang kayak gini-gini, yang setiap posting like-nya langsung banyak, komen langsung banyak. Memang saat itu nggak ada yang beli atau mungkin misalkan nggak berpengaruh sama sales. Tapi percayalah, kalau misalkan satu konten ini yang like ada 600 orang, lalu yang komen ada 300 orang, berarti apa? Waktu kita ngupload komen postingan itu, ada 900 orang yang inget sama brand Kepiting Nyinyir. Dan itu namanya branding, mengulang terus, memperkenalkan terus-terusan. Tuh nggak usah. Udah tanggal segini pasti ada yang udah gajian, ada yang masih bokeh. Yang tahu dong, bla 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 segala macam. Pasti ibu-ibu banyak yang jago nyelipin duit. Kenapa kita ngebahas ibu-ibu? Karena secara data insight Nyinyir itu 75% perempuan. Udah, semuanya ngobrol di sini. Karena kita tahu tanggal tua tuh nggak bisa dipaksain salesnya bagus. Tapi kita bisa pastiin tanggal tua orang tetap ingat sama Kepiting Nyinyir. Karena begitu tanggal muda mereka akan ingat. Bukan soal produk kita superior tahu, tapi kita rajin gak sih ngingetin orang? Kita rajin gak sih nge-brainwash orang? Bikin sampai akhirnya orang mikir makannya apapun, minumnya teh botol sosro, begitulah. Terus berulang, namanya proses branding. Gitu ya Mbak, jadi kalau bisa bikin angle yang lucu, bikin angle yang bikin orang mau komen, gak apa-apa orang pada sebel apa segala macam, itu urusan nanti. Yang penting trafficnya bagus dulu. Lanjut. Yang kedua itu permodalan. Permodalan kita organik sih Mbak. Kita organik, kita dulu modal cuma 3 juta, 2 juta kita pakai untuk test food, 1 jutanya kita beli kompor dan segala macam. Test food untuk teman-teman. Karena jangan sampai Bapak Ibu kita mau jual itu cuma kita doang yang bilang enak. Ini sering terjadi nih. Lakukanlah test food. Dan kalau test food itu jangan ngajak saudara sama keluarga. Kenapa? Pasti bilang enak. Apalagi ngajak mantu, pasti bilang enak. Ya kan, udah nggak bilang enak, numpang lagi. Nah, gini-gini nih. Harus dibinasakan yang gini-gini. Ya, jangan. Jadi pastiin kalau test food itu teman-teman aja, karena teman-teman lebih tega gitu ngatainnya. Dan lebih objektif. Nah itu yang kita pakai berkembang sampai akhirnya teman-teman ngeposting dapat referensi lalu pada pesan dan akhirnya duitnya berkembang. Kalau menurutku nggak semuanya setiap berkembang kita butuh permodalan karena yang menentukan kita buka cabang atau enggak itu kita sendiri. Jadi si owner ini harus tahu sebenarnya Pak company size-nya semana. Karena owner ini sering nggak paham company size kemana, ngelihat temennya udah buka cabang 70, dia merasa harus 40. Nah ini PR, nggak gini. Kalau ternyata kita nggak buka cabang, belum harus buka cabang, jangan ngeliatin dia, beda kebutuhannya. Mungkin dia udah nyampe situ, kita belum. Cuma mungkin karena kita satu temenan, kita merasa tertrigger, wajar. Tapi pastiin kita harus lebih paham, kita ini sudah cukup untuk, orang bilangnya apa sih? Scale up, asik. Scale up atau enggak? Kalau belum, gak usah dipaksain. Karena ternyata memang belum, dan gak usah minder. Kalau ternyata memang rezeki kita di situ dulu. Ngapain sih buru-buru amat? Orang tuh selalu berpikir bahwa aku harus jadi nomor 1 Surabaya. Ya Allah, percayalah, Bapak dipesan sama satu kecamatan juga mencret. Iya, kita tuh terlalu banyak apa sih? Kita jadi lokal hero aja dulu, nggak usah nomor 1 se-Surabaya, se-Jakarta. Satu kecamatan yang pesan juga mencret, udahlah, pelan-pelan aja udah. Organik itu lebih sustainable daripada buru-buru nanti kepleset juga. Tinggal nunggu waktu aja. Itu sering terjadi, jangan sampai itu terjadi sama kita. Amin. Amin. Next. Oke, yang selanjutnya itu cabang. Jadi Kepiting Nyinyir itu buka cabang atau franchise? Oh kita cabang Mbak, kita cabang. Oh semuanya cabang. Enggak.
Enggak, kita cabang. Aku tuh tiap hari kerjaan nolakin kerja sama orang. Belum, mungkin untuk Surabaya, belum tahu. Kita lihat possibility-nya. Terima kasih. Masih pribadi. Makasih banyak ya Mbak, sukses terus. Oke. Oh ya, terima kasih sudah datang dari Semarang. Oh iya. Kalau kan diongkosin. Oke, kita lanjut ke penanya berikutnya, silahkan. Tadi pagi sudah nulis masalah-masalah yang ada di bisnisnya, silahkan yang mau dicurhatkan. Ini Banyak di depan? tanya. Boleh. Yang di belakang itu kalau angkat tangan kelihatan kok, saya masih ngelihat sampai belakang, nggak apa-apa angkat tangan aja kalau mau bertanya di belakang. Nanti khawatirnya nggak mau angkat tangan, khawatir nggak kelihatan gitu kan. Tenang, MC-nya masih ngelihat sampai di ujung sana. Silakan Mbak. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kocak banget Mas Gilang. Dari tadi ketawa terus, tepuk tangan dong buat Mas Gilang. Oke, mau nanya ada 3 pertanyaan boleh ya? Yang paling pertama itu, tadi kan bilang tentang database. Nah, buat yang macam kecil-kecil kayak kita atau saya ini, itu agak kesulitan Mas mendapatkan database. Nah, ada yang bilang kemarin di mana gitu, seminar mana gitu bilang, keroyokan bikin aplikasi itu maksudnya gimana ya Mas ya? Biar kita punya database, itu maksudnya pertanyaan simpelnya jadi gimana sih ngumpulin database sebenarnya biar kita tuh bisa ngolah, karena itu kan kekuatan gitu, itu yang pertama. Yang kedua, saya penasaran sebenarnya value-nya dari kepiting nyinyir atau culture dari bisnis kepiting nyinyir itu yang dibangun di bisnisnya itu apa Mas? Sehingga bisa langsung banyak bisa engagementnya sama konsumen bagus, sama karyawan juga. Oke, tadi kan sehingga menggerakkan orang untuk kerja tulus, kerja baik kayak Po tadi yang bikin itu sebenarnya apa ya Mas? Value-nya yang dibangun sejak awal karena pasti ada deh itu awal-awalnya. Terus yang ketiga, kan gimana orang itu bisa ngerasa worth it bayar kepiting harga 145.000 itu yang mungkin menurut ini mahal gitu loh. Nah itu tuh gimana caranya orang itu bisa, ini layak banget nih produk ini untuk dibayar segini gitu. Itu treatmentnya seperti apa dari Mas Gilang dan tim? Terima kasih. Oke, ada 3. Borongan ya, 3 luar biasa. Silahkan Mas Gilang. Pertanyaannya ke gua mulu, nggak kerja lu ya? Ya. Habis ini kita ngobrol. Ya kebetulan pertanyaannya ke aku semua ya udah nggak apa-apa. Pertama, tentang? Yang pertama itu tentang Database. Oke. Cara ngumpulin dan gimana gunainnya. Oke. Sebenarnya Mbak, jangan rumit-rumit mikir bahwa database itu adalah absensi konsumen dan segala macam. Mungkin banyak yang bilang keroyokan bikin aplikasi ya mungkin supaya ngejar download orang karena orang download itu masukin email dan segala macam. Itu ya benar juga, cuma kayaknya PR banget. Sebenarnya gampang banget tahu yang ku maksud dengan data itu. Pertama, kalau di sosial media pasti ada namanya business account, itu data insight-nya juga jadi data. Data insight itu ngasih tahu customer kita di mana aja, siapa aja, umurnya berapa aja, yang sering beli apa aja, lalu jam ramenya jam berapa aja. Itu kan bisa kita pakai untuk kebutuhan nanti mau promo jam berapa dan segala macam. Itu satu, data insight. Lalu yang kedua, deketinlah orang-orang Gojek itu, PIC Gojek itu, karena Gojek punya namanya merchant perform, data merchant perform itu bagus banget Pak buat kita. Di situ ada data, ada berapa orang pesen, ada berapa orang yang cancel, kenapa mereka cancel, lalu radius yang menjadi complete order berapa, radius yang menjadi cancellation berapa, dan segala macamnya. Lalu orang rata-rata belanja berapa, itu bisa kita minta dari Gojek. Lalu dari admin, gampang ngomong sama kasirnya. Setiap ada Gojek datang atau ojol datang, tanyain mereka itu pesan yang mesen itu dari daerah mana aja sih? Kenapa? Kalau kita tahu customer kita dari mana aja, itu gampang kita mau ngiklanin. Aku tuh sering Bapak Ibu nanya sama kasirku, kasir kan? Sir, gitu. Iya Pak, gitu. Minggu ini top 5 yang pesan daerah mana aja sih? Oh minggu ini ya Pak, yang pesan tuh daerah A, B, C, D, dan E. Oke, minggu depannya aku tanya lagi, cuma aku random nanyanya, nggak terjadwal. Aku tanya lagi, minggu ini yang pesan daerah mana sih? Oh minggu ini A, B, C, D, F. Wah, yang E-nya hilang. Iya nih Pak, minggu ini lagi jarang. Oh ya udah.
Kalau seminggu hilang gak jadi masalah. Tapi kalau sampai 2 minggu hilang, aku punya action lain. Pertama, aku main-main ke daerah E. Siapa tahu di sana ada buka kepiting baru. Terus orang jadi gak mau beli lagi di tempatku. Atau action yang kedua adalah iklan Instagramnya, aku pindahin titiknya ke E. Untuk apa? Reminder yang tadinya orang gak beli, kenapa? Ingetin lagi, beli dong. Gitu. Nah, action data itulah yang kita kumpulin termasuk sama data dari sosial media ini, kita sering nanya apa segala macam, itu yang kita kombinasi jadi satu sampai akhirnya oke, ternyata kita belum bisa buka cabang. Karena customer kita kebanyakan baru 1 kilo dari sini radiusnya. Oke, kita udah saatnya buka cabang karena sudah mulai banyak yang nanya dari daerah A. Oke, kita kita harus lebih ngiklan karena salesnya mulai turun karena customer udah mulai jarang beli nih. Kenapa ya, tanggal tua apa segala macam dan seterusnya. Jadi data itu terus dikombin, Mbak. Terus coba lihat data Gojek. Bener nggak sih sekarang daerah situ pesen turun semua segala macam. Oh ya, tadi aku lupa ngasih tahu. Kalau misalnya kita berteman baik sama orang Gojek, jangan lupa Bapak bisa tanya banyak hal. Yang pertama adalah kalau misalnya Bapak sama Ibu mau buka bakso, tanyain di Surabaya itu orang lebih sering ngetik bakso pakai K atau pakai koma di atas. Itu penting. Kalau ternyata orang lebih banyak ngetiknya pakai K bakso, ya bikinnya bakso juga. Jangan tulisinnya bakso, jangan. Karena tren yang paling tingginya apa? Misalkan mie, tanya orang lebih seneng bakmi atau mie. Kita cari klik yang banyak. Lalu Gojek itu nyimpan banyak data, kita bisa tahu Surabaya ini top 10-nya merchant siapa aja. Oh, merchantnya ternyata nggak ada ayam nih, gitu kan? Bisa ditanya yang ayam top 10-nya siapa aja. Weh, gokil. Itu kira-kira bisa jadi data kita nggak sih? Selama ini kita males atau mungkin nggak tahu mungkin. Kayak gitu, Mbak. Jadi bukan database absen iklan orang ya, capek banget gitu begitu. Tren, kebiasaan customer, lalu ya bisa tren sama kebiasaan aja sih intinya dari semua data itu. Jadi kita bisa tahu kebiasaan dan tren paling gede kayak gimana, itulah yang kita jadiin action untuk promo. Lanjut, pertanyaan apa lagi, Mas? Lanjut. Yang kedua itu value dari kepiting nyinyir sampai bisa menciptakan budaya kerja yang seperti tadi sampai memunculkan siapa tadi ya? Oke. Sebenarnya value product atau value company nih? Company. Value company. Value company kita tuh bantu yang terdekat. Kalau aku sih itu sih. Jadi kalau bantu yang terdekat, kita nggak usah ngoyo-ngoyo harus akhir yang jauh-jauh dan yang segala macam. Karena kalau bantu yang terdekat, kita bisa tahu bahwa memang terdekat yang butuh. Makanya kepiting nyiri itu 70% Pak karyawan kita tuh ibu-ibu dan sudah lewat masa produktif ya sebenarnya. Tapi karena ternyata yang paling dekat itu dan paling yang memungkinkan itulah yang kami hire. Memang kerjanya lebih lama, cuma lebih detail. Dan yang paling penting kerja cepat tapi 2 bulan udahan ngapain? Ya kan? Kerjanya cepat tapi sebelah ngasih beda 100.000 pindah ngapain? Kerjanya cepat tapi berantem sama pacarnya besok resign ngapain? Ya kan? SDM tuh, masalah SDM tenang aja, itu masalah kita bersama. Ya kan? Makanya kebanyakan karyawanku ibu-ibu, aku punya treatment khusus yang buat yang ibu-ibu boleh dicontek. Kita punya namanya tunjangan untuk anak. Jadi misalkan ada ibu-ibu gajinya berapa, anaknya 2 dikasih 2 tunjangan anak. Ibu-ibu anaknya 3 dikasih gaji dan tunjangan 3 anak-anak. Semasa sekolah. Kenapa? Ibu-ibu tuh seneng kalau misalnya kerja dan anaknya juga diperhatiin. Ada ibu-ibu ngelamar anaknya 6, ntar dulu. Banyakan. Ntar lu fokusnya bikin anak lagi, jangan. Yang 2, yang 3 dulu aja. Yang 6, 8, 9 ntar dulu. Kira-kira gitu. Jadi sebenarnya sih apakah kepiting nyiri banyak masalah? Banyak juga kok. Cuma memang kami fokus masalah hari ini harus beres hari ini. Karena nggak ada tuh sebenarnya masalah kecil atau gede. Masalah gede bisa karena hari ini kagak diberesin. Gitu. Jadi apapun yang dihadapin sekarang beresin aja Mbak, cepet-cepetan gitu. Semakin cepat beres semakin bisa ngerjain yang lain sih sebenarnya itu. Kita kebetulan nggak punya tuh hierarki apa segala macam. Capek tau ngomong sama ibu-ibu kayak gitu, nggak paham dia. Udah bilang, Bu mau gajian kan? Kerja yang bener. Siap Mas, udah beres gitu. Karena personal touch-nya itu. Personal touch, orang kalau nanya selalu kami balas dan kalau kami balas nggak pernah pakai template. Jadi pastiin partner kita beda kerjaan. Karena kalau kerjaannya sama, percayalah akan sering ngoreksi. Jadi kalau ditanya kepiting nyiri budgetnya berapa? Enggak 10%, 5%, enggak, berdasarkan kebutuhan.